상상도 할 수 없는 일이 생겼어. 내게도 이런 일이 있다. 아무런 준비조차 못한 내게 네가 왜 그런지 모르겠지만 편해서 조면에 별 얘기를 다. 얼마나 바보 같아 보였을까 내가 Hai, welcome back to my channel. Balik lagi dengan Maya di sini. Teman-teman apa kabar? Semoga semuanya sehat dan baik-baik ya. Amin. Vlog kali ini berisi tentang kegiatan aku di rumah. Tapi hari ini agak spesial karena ini adalah hari pertama anak aku masuk SD. Nah, ini udah sampai di sekolahnya teman-teman. Anak-anak harus mengucapkan selamat tinggal pada orang tuanya dan kami lanjut menunggu di gerbang. Aku nggak shoot banyak-banyak dan ketika pulang sampai di rumah, ini aku langsung mau masak untuk hari ini ya teman-teman. Aku mau masak yang simple aja ya. Untuk kali ini aku mau masak sup ikan dori teman-teman. Pertama, kita kucurkan air jeruk nipis dengan sedikit garam, lalu kita marinasi sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Lanjut teman-teman, langsung mempersiapkan untuk bahan-bahan berikutnya. Untuk kali ini, aku buatnya itu dengan menggunakan wortel, ada tomat juga, dan juga aku menggunakan bakso ikan. Untuk resepnya nanti aku akan tulis ketika aku mulai memasak ya teman-teman. Aku sudah mulai memasak dan pertama ini kita akan tumis dulu untuk bawang putih ya teman-teman. Ditumis hingga harum, lalu selanjutnya kita akan masukkan bawang merah. Lanjut kembali, ditumis kembali hingga harum nih teman-teman. Setelah itu kita akan masukkan daun jeruk dan juga kita akan masukkan serai. Kembali kita tumis hingga harum. Lalu setelahnya nanti kita akan masukkan ikan dori yang tadi telah kita marinasi ya teman-teman. Setelahnya kita akan tambahkan air ya teman-teman. Untuk airnya di sini bisa sesuai dengan selera aja teman-teman. Kalau misalkan suka kuahnya banyak ya udah ditambahin aja. Lalu setelah itu kita akan masukkan wortel dan kita akan masak hingga matang nih teman-teman. Baik untuk wortelnya ataupun juga untuk ikan dorinya ya. Kemudian setelahnya di sini aku juga tambahkan bakso ikan, lalu aku tambahkan juga daun seledri dan juga daun bawang. Dikarenakan keluarga kami suka daun bawang dan daun seledri, maka ini ditambahkan agak banyak. Aku juga menambahkan tomat merah di sini teman-teman. Dan setelah itu nanti kita akan tunggu sebentar ya, dimasak hingga dia mendidih seperti ini. Selanjutnya ini tinggal dibumbui teman-teman dengan garam dan juga kaldu jamur. Diaduk hingga merata teman-teman bumbunya, lalu setelah itu pun siap untuk disajikan. Nah untuk kali ini aku langsung pindahkan ke dalam mangkuk seperti ini. Dan ini siap untuk dijadikan makan siang untuk aku dan anak aku di rumah ya. Rasanya enak dan segar ya teman-teman, cocok banget untuk dijadikan comfort food. Kemudian setelah aku makan siang, aku lanjut nih teman-teman untuk mulai mencuci pakaian ya. Aku mencuci pakaian di rumah biasanya dijadwalkan ya teman-teman. Dalam seminggu aku bisa mencuci pakaian itu 2-3 kali. Tapi normalnya sih 2 kali dalam 1 minggu ya. Ini udah selesai gilingan pertama teman-teman. Tadi aku juga mencuci sepatu dan juga tas anak aku ya. Untuk tas aku masih minta anak aku pakai tas dia yang dari TK. Karena memang masih bagus ya. Jadi kita akan pakai sampai memang nanti sudah tidak bisa dipakai lagi nih teman-teman. Aku mulai menjemur pakaiannya ya teman-teman ya, di sini bisa terlihat. Dan untuk kali ini pakaiannya memang agak lumayan banyak juga sih.
Dan kedepannya aku ada rencana kalau aku tidak akan lagi memakai pewangi pakaian ya. Karena aku pikir cukup dengan deterjen saja itu sudah bersih. Jadi aku tidak memerlukan lagi pewangi pakaian. Nah, jadi memang semenjak menjalankan frugal living, aku mulai memilah mana kira-kira memang pengeluaran yang perlu ataupun mana pengeluaran yang memang hanya berdasarkan kebutuhan. Jadi dengan melakukan cara seperti itu, kita akan bisa mulai menabung ya teman-teman, karena kita bisa mulai memilah mana yang memang betul-betul kita butuhkan atau mana yang memang sebetulnya hanya keinginan semata nih teman-teman. Kemudian aku hari ini ada jadwal untuk mencuci pakaian ya teman-teman. Jadi aku mulai membuka spray di kamar aku dan nanti akan aku ganti. Nah ini langsung aja mau aku cuci. Tapi untuk mencucinya ini akan aku campur dengan menggunakan baking soda ya. Supaya kuman-kuman atau debu-debu yang menempel itu jadi lebih cepat pergi nih teman-teman. Pengalaman aku menggunakan baking soda ketika mencuci, baik mencuci bed cover, spray ya teman-teman, ataupun baju yang berwarna putih, itu memang hasilnya jadi lebih kinclong dan juga terasa banget jadi jauh lebih bersih teman-teman. Dan ini adalah gilingan kedua aku berupa spray yang ada di kamar aku. Nah ini aku mau shoot untuk yang tadi sudah aku cuci dan sudah aku jemur ya teman-teman di gilingan pertama. Tas anak aku juga udah bersih dan kinclong, udah kayak baru lagi kan ya teman-teman. Dan teman-teman aku nggak shoot ketika aku menjemur untuk spraynya, tapi ini adalah ketika sudah selesai ya teman-teman. Mencuci sudah selesai, kemudian aku melanjutkan dengan kegiatan berikutnya, yaitu aku mau melipat pakaian yang sudah kering. Sementara aku mengerjakan pekerjaan rumah tangga, ada anak aku yang sedang menonton Netflix, teman-teman. Nah, aku memang sering kali minta dia untuk nonton Netflix dikarenakan tidak ada iklan. Kemudian kita juga bisa memilah ya, teman-teman, mana tontonan yang memang baik untuk dia. Nah, kadang juga anakku bisa belajar bahasa Inggris, teman-teman, dari Netflix. Sebenarnya dari YouTube juga ya, cuma kalau dari YouTube aku biasanya lebih strict karena aku akan lebih memilah teman-teman untuk apa yang akan ditontonnya ya teman-teman, karena memang kita harus memilah tentunya ya untuk anak-anak yang masih kecil. Aku sudah melipat pakaian, teman-teman, sudah selesai. Lanjut kemudian ini aku melanjutkan pekerjaan aku yang berikutnya, yaitu beres-beres dapur dan juga cuci piring. Beres-beres dapurnya nggak direkam, tapi aku hanya merekam aja kegiatan aku ketika mencuci piring ini ya teman-teman. Ini cucian piringnya agak lumayan banyak karena tadi ketika masak, kemudian juga ketika makan siang itu belum dicuci, jadi ini langsung aku cuci aja teman-teman. Dan ini sudah malam hari, aku baru bisa untuk mengganti spray di kamar aku ya teman-teman ya. Jadi ini dibantu sama anak dan suami, karena asli sebenarnya itu udah capek banget teman-teman. Udah cukup banyak menurutku kegiatan yang aku lakukan. Apalagi sebetulnya dari pagi itu sebetulnya aku bangun subuh dan juga masak bekal ya untuk anak dan juga untuk suami aku. Tapi karena buru-buru banget waktunya, jadi nggak sempet deh tuh teman-teman untuk direkam. Dikarenakan anak aku sekolahnya agak lumayan jauh sekarang ya untuk SD-nya. Jadi kita harus berangkat pagi-pagi banget nih teman-teman, sekitar jam 6 kurang. Dan untuk suami aku, dia berangkatnya juga sama sekitar jam 6 kurangan itu. Jadi memang nih teman-teman, kalau misalkan mau masak betul-betul butuh waktu yang agak lumayan ya. Aku sendiri sekarang akan bangun sekitar jam 4 pagi karena harus mempersiapkan bekal untuk suami dan juga untuk anak. Jadi untuk para ibu-ibu yang anak-anaknya udah mulai masuk sekolah, selamat berjuang ya. Mari kita lakukan yang terbaik untuk anak dan suami kita dengan kita membuatkan mereka bekal-bekal sehat tentunya.
Dan juga kita bersihkan rumah ketika mereka kembali nanti ke rumah. Kondisi rumah sudah bersih, enak, dan juga nyaman untuk mereka tempati. Kadang aku mensiasatinya ya teman-teman, kalau untuk buat bekal yang memang agak ribet, itu biasanya aku masak di malam hari. Supaya paginya tuh tinggal dipanasin, baik untuk nasi ataupun juga untuk lauknya. Tapi kalau misalkan aku hanya pakai sayur-sayuran yang ditumis, nah itu aku cuma masak di pagi hari sebentar aja, tapi untuk bahan-bahan makanannya itu sudah dipersiapkan di malam hari. Jadi dengan begitu waktunya akan bisa efektif ya teman-teman ya. Nah ini jujur di dalam minggu pertama aku membutuhkan waktu yang cukup banyak ya. Karena aku juga harus nemenin anak aku ke sekolah dan juga nungguin dulu. Karena kasihan kan ya, dia masih dalam masa transisi untuk peralihan dari TK ke SD-nya nih teman-teman. Nah ini spraynya sudah terpasang dan juga sudah cukup nyaman untuk ditiduri. Aduh ini tuh aku mau nunjukin kalau tembok kamar aku tuh benar-benar lagi parah banget ya teman-teman. Karena orang sebelah itu ternyata dia ngebobok temboknya. Jadi ya ginilah penampilannya. Dan demikian teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai ketemu lagi di videoku berikutnya. Thank you for watching, see you soon, bye-bye.